Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channelnya Reselap 77 ya. Sore ya, sore apa ini? Senin ya. Kemarin Minggu kan, hari ini hari Senin. 2 hari ini itu ya, balas-balasi komen kawan-kawan ya di YouTube ya. Komen. Ada beberapa pertanyaan lagi masuk, kita gercep bikinkan videonya mumpung settingan lagi kosong gitu. Paling nih sekitaran setengah jam atau 1 jam lagi baru datang lagi nanti settingan. Pertanyaannya ya, mohon maaf tapi ya tidak ditaruh di layar ya yang nanya-nanya gitu. Pertanyaannya tuh yang pertama, bikinkan tutorial setting unit itu biar IPS-nya tinggi tapi irit gitu ya. Habis itu ada WA masuk ya kawan. Habis itu racikan supaya itu katanya supaya bisa supersonik gitu ya, racikannya gitu. Yang ketiga pertanyaannya yang banyak sih, Bang, unit abang pribadi itu EPS-nya segitu tinggi pakai 20 grand 1050, OP-nya berapa, terus konsumsi angin berapa. Nah gitu ya, kita jawab pertanyaan yang paling akhir dulu ya. IPS 1050 dengan 20 grand itu dapat berapa kali shot, itu kan bahasanya. Nah, ada juga yang nanya, sekalian kita jawab, kenapa harus WH belakangnya dan depannya, kenapa harus WH. Kita jawab dari sini dulu ya. Sebenarnya kombinasi per itu kawan tergantung yang mau nyeting, tergantung selera gitu. Intinya per depan sama per belakang ini harus seimbang. Dia kalau per depannya ini misalnya WH, belakang krem, depannya krem, dia sudah bisa buka sama speed maksimal sudah tercapai, ya sah-sah aja. Atau dia misalnya pakai misi bulat WM sama WM, speednya sudah tercapai yang kita inginkan, ya sah-sah aja. Jadi per depan per belakang ini bukan penentu speed ya kawan, bukan penentu speed. Jadi speed itu yang menentukan tekanan angin sama panjang laras sama berat mimis itu ya. Kalau per hammer, per palep, fungsinya itu cuman buka tutup. Nah kalau per palepnya ini terlalu keras, berarti yang ngimbangi di belakang juga harus keras gitu ya kawan ya. Misal nih punya kue taruh di sini 5 cm dari 10, nah di belakang harus 6 cm. Supaya apa? Ya tarikannya agak keras supaya apa? Supaya dia bisa buka palap di sini. Tujuannya apa? Biar palap nutupnya cepat, kita konsumsi angin dan terlalu dibuang sia-sia. Nah, kalau kita pasang di sini WM di depan WH, dia agak boros. Kalau menurut pengalaman kita di sini ya, agak boros karena dia nutupnya agak lambat atau bukaannya terlalu lebar gitu. Itu ya, mohon dimengerti itu untuk per palap sama per hammer ya kawan ya. Nah kalau untuk OP, kita balik lagi ya. Yang menentukan speed itu 3 faktor. Yang pertama tekanan angin di dalam chamber, terus besaran tekanan angin di dalam chamber atau di dalam ruang ledak, terus besaran ruang ledaknya berapa cc. Habis itu panjang laras sama berat mimis kawan. Nah ini misalnya nanti kita sampai ke supersonic nanti ya. Ini punya aku larasnya panjang ya taruh 70 69, berapa gitu ya. Laras bule ya kawan ya, bule gitu. Tahu lah kawan-kawan kalau laras bule gitu ya. Nah, jadi dia panjang, ruang ledaknya besar, bentar tuh. Ini 10 cm ya kawan plenumnya tuh ya. Ini 10 cm. Kalau di cc ini sekitaran 68 sampai 70 cc. Nah, di sini ini habis dirombak semua kawan, Hammer X10 ya. Kalau dihitung cc ini sekitar 48 cc yang di sini. Karena sudah di bore up ini semuanya. Nah, ini pun dipapas dan lain-lain lah bahasanya gitu ya. Ada kalau tidak salah di bawah-bawah videonya waktu aku ngerjai gitu ya. Semoga masih ada gitu. Nah, gitu ya kawan ya. Jadi untuk speed itu panjang laras, tekanan angin di dalam chamber, sama besaran ruang ledak, sama mimisnya mau berapa grand. Ini olah speednya di di 1050 20 grand. Kalau kita kasih 14 grand, ini supersonic kawan.
Nah, cuman supersonic itu kan mau ndak larasnya ini digeber pakai supersonic gitu kan. Cuman kalau mau supersonican aja yo bisa. Nanti di habis pertanyaan yang ketiga terjawab, kita kasih dengar suara supersonicnya ya. Ini ya, ada aku ambil mimis nih. 14 gram ya, 2 kali shoot aja nanti. Tadi ku tes sudah 1 kali sama KI. Biar mastiin gitu. Tercapai enggak supersonicnya. Supersonic itu kawan di atas speed 1148. 1140 itu dia supersonic tapi enggak terlalu. Nah, kalau mau supersonic kayak kawan-kawan yang YouTuber yang lain pakai Goblin dan lain-lain itu, kayak bunga extra big dengan plenum bla 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 itu. Nah, itu harus di 1150 ke atas. Itu sudah supersonic kawan. Itu ya. Nah, kalau habis itu udah ya terjawab ya kalau masalah ini kenapa harus per WH dan lain-lain udah terjawab. Itu selera. Ini tarikannya agak keras ya, nih ya. Nah, cuman kalau bagi kami di sini nih masih lemah aja. Karena kita nggak nembak cepat, kita nembak jauh. Yo, kalau sniper itu kan kalau di film-film itu tenang, nembaknya kan jauh, nggak gerasa gerusuk. Nah, beda sama senjata serbu. Misalnya kita main PUBG aja ya, PUBG biasanya kan itu zaman-zaman itu ada yang jadi sniper kan, ada yang jadi penyerang serbu gitu. Jadi sniper ngelindungi di belakang ya. Kita ini ya tujuannya buat sniper lah. Nembak-nembaknya di 150 up sampai 200 up gitu ya. Makanya kita setting 20 grand, ketemunya 1050 gitu. Nah, kalau mau pakai 22 grand bisa ini. Nanti turun speednya sekitaran 40 sampai 50 fps, itu ketemunya nanti 960 atau 940-an lah kurang lebih segitu, atau 96 970. Ya tergantung ruang ledaknya ya kawan. Kalau kita ganti grand 1 grand mimis itu naik atau turun tergantung ruang ledak. Kalau ruang ledaknya besar, tekanannya tinggi, itu capaiannya bisa sampai 30 fps sampai 40 lah kurang lebih. Tapi kalau orang ledaknya kecil, tekanannya rendah, itu paling sekitar 15 sampai 20 fps per green ya. Misalnya dari 15 green ke 16 green gitu. Selisihnya serentan segitulah tergantung ya panjang laras tadi ya. Tekanan angin, ruang ledak gitu. Tekanan angin itu OP ya kawan. Jadi OP itu berapa masuknya ke ruang ledak yang berapa besar, mimisnya berapa grand dilontarkan sama laras panjang, itu pasti speednya tinggi gitu ya. Itu ya sudah terjawab ya. OP tadi sudah terjawab ya, langsung masuk sama yang ini ya, sama setting-setting ya. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang kedua, OP ya. OP, Bang, OP berapa? Bang, OP berapa? Tapi di komentar udah kita jawab. OP-nya punya kita di sini taruh aja 2050. Kalau di pompa di 400 sampai 500 PSI dia tetap 2050. Tapi kalau dipaksa kan ini Nokom tuh bisa 3000. Kalau kita paksa 3000 dia pasti naik. Pasti naik 50 sampai 70 PSI naiknya. Di apa tuh? Di regul taruh aja sampai 100 lah. Itu ya. Gak apa-apa nanti ya, durasinya panjang ya. Banyak 3 pertanyaan masalahnya yang dijawab nih. Nah, habis itu gimana Bang racikannya ini supaya irit? Itu ya. Ini kawan-kawan kalau kita geber 20 grand mau di 980 bisa. Tapi dia boros. Nah, makanya kita tarik mundur. Ada kan video yang kemarin, kalau cari akurasi atau cari speed ideal itu kita tahu dulu, harus tahu rentannya dari keberapa ke berapa IPS. Laras kita ini maunya dengan mimis yang kita setting sekarang. Taruh aja unit kita ini mimisnya 20 grand, dia rentannya enaknya dari 980 sampai 1050 up gitu ya. Kita ambil tengah-tengahnya biar enggak boros. Jadi kita potong pangkas sekitaran 30 IPS, kita taruh 950 gitu ya. Jadi dia larinya jauh, kencang, tapi agak irit sedikit. Yo, kalau mau irit tapi kencang, yo susah kawan. Solusinya ada dua. Kalau mau irit, kencang, tabungnya besari, kasih 700 cc. Itu aja sih solusinya. Kalau settingannya yo nggak bisa. Kita bikin bikin apa? Bikin timbangan-timbangan atau persamaannya sama cc sepeda motor aja kawan. Semakin cc-nya itu tinggi, pasti tangkinya itu semakin banyak isi BBM-nya. Nah, kalau dalam perjalanan pasti yang lebih lebih cc tinggi ini lebih banyak makan apa? Makan konsumsi BBM gitu, sama juga unit kawan. Itu ya. Habis itu fungsi regul buat apa? Buat apa namanya? Buat apa? Bang, fungsi regul buat apa katanya kita. Fungsi regul itu buat apa?
masukin tekanan dari tabung ke chamber. Nah, untuk apa gitu kan? Untuk apa? Untuk mencari speed ideal yang diinginkan. Misal nih, dengan segini konstruksinya, laras panjang 70, plenum segini, cc-nya segitu, dengan per begini, misalnya kita mau main 950, misalnya tuh. Nah, kalau tetap OP-nya 2050, dia akan irit gitu ya. Dia akan irit kenapa? Karena buka sedikit udah keluar dia 950 gitu. Ini kalau mau lebih irit lagi, kita naikkan aja di 2200. Jadi 2200 PSI tekanannya buat mencapai 1050 itu enak. Cuman pompanya agak ngeri kawan. OP-nya udah 2200, berarti kan kita pompanya harus sekitar 2 3 4 5 6 2700 gitu kan. Padahal komposit masih mampu gitu kan. Nah, cuman kita ndak enak aja mainnya segitu. Jadi kita ambil rata-ratanya aja lah. Ya cukup lah main 1050 dengan 20 grand, ketemu di OP 2050 gitu ya. Itunya penjelasannya. Habis itu apa lupa tadi. Apa pertanyaannya? Nanti sambil diingat-ingat. Itu ya OP sudah terjawab. Racikannya, racikan supersonic itu intinya kalau kawan mau main supersonic, intinya itu harus di atas 1150 itu ya. Nanti kita contohkan ya supersonic itu kayak apa bunyinya gitu kan. Pertanyaan kawan tadi kan begitu bang, bongkar racikan supersonic. Kawan-kawan ndak dibongkar ini ya kawan, kita berbagi pengalaman aja. Yo punya kita ini kalau dikasih 14 grand insyaallah supersonic. Kita tes ya. Nih ya, kita tes ya. Ini 14 grand ya. Tuh 14 grand ya. Coba ya. Ke situ. Tuh. Nah, timbak ke bawah dulu ya. Gitu ya. Tuh. Satu biji lagi ya. Tunggu kai mati mesin biar jelas suaranya. Itu ya kawan ya. Coba lagi ya. Kita dekatkan tapi arah ke atas ya. Nah, mati dulu kai. Ke atas ya. Coba. Segitu ya. Gitu ya. Oke. Itu ya kawan. Udah terjawab ya. Apalagi yo tadi pernyataannya lupa aku nah. Gimana racikan supersonic? Jawab masalah per hammer per palep. Oh tele ya belum ya, sekalian aja ada katanya tele bang, bahas masalah tele bang. Kalau masalah tele itu tergantung budget kita masing-masing aja kawan. Kalau mau main di 50 sampai 100 meteran cukuplah tele-tele yang biasa yang 3 kali 9 cukup. 3 kali 6 kali berapa 4 kali 16 cukup kayak itu. Cuman kalau mau main-main di jarak 150 up ya usahakan telenya yang zoomnya yang 24 lah paling enggak gitu. Paling enak itu zoom 24 kalau main kisaran di 200 sampai 150 sampai 200 up gitu ya. Sama cari yang tubnya yang agak besar, tub 34 biar view-nya lebih jelas jauh itu, sama ndak pecah-pecah gambarnya, ada bias-biasnya. Itu ya kawan kalau masalah teleskop. Kalau cara-cara pasang teleskop banyak aja ya, kawan-kawan yang lain sudah bikin tutorial. Yang pertama kita taruh dulu chamber, kita kasih water pass di sini. Habis itu di sana kita gantung tali kayak orang mau bikin bangunan itu kan. Gantung tali di sana, bangunan yang pondasi itu yang warna kuning, tali kecil. Baru kita ratakan, kalau sudah rata baru pasang ini mounting. Setelah kita pasang mounting baru kita pasang telenya, dikencangin sedikit, kita luruskan lagi tadi ini, pastikan ini dia center tengah dengan dengan water pass. Habis itu kita beli juga water pass ini, jadi water pass ini sama dengan water pass ini lurus gitu. Itu ya cara pasang tele ya yang singkat-singkat. Masalahnya kawan yang lain sudah banyak bahas itu. Itu ya, rada-rada lupa nih tadi pertanyaannya 3 tadi apa? Racikan supersonic, OP, apa tadi ya? Lupa nah satunya. Segitu ya. Rada-rada lupa ini. Itu ya kawan ya. Semoga bisa bermanfaat ini ya. Mohon maaf ini agak panjang, nanti kita cepat-cepati itu ya anunya durasinya tempo itunya kita cepatin nanti, tempo kita ngomong ya, cepetin sedikit biar agak di bawah
di bawah menitnya di bawah 12 atau 13 kalau bisa nanti ya. Itu ya kawan, sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Minta doa dan supportnya, jangan lupa like, komen, subrek, and share ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.